Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. ...481 personel Reserse Polrestabes Palembang, Polsek, dan Catanras Polda Sumsel mulai disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan dan area keramaian di Palembang pada 24 Maret 2025. Polisi akan berjaga selama 24 jam secara bergantian dilengkapi senjata api untuk bertindak cepat jika terjadi aksi kriminal. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, Polrestabes Palembang mendirikan pos keamanan di berbagai lokasi strategis guna mengantisipasi tindak kejahatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Tentunya kita all out rekan-rekan kita yang bertugas menggelar operasi kemanusiaan ini, yaitu yang terlibat operasi Musi Ketupat tahun 2025. Kita maksimalkan anggota Satuan Reserse kurang lebih hampir 200. Demikian juga di unit reserse di Polsek, dan kita juga mendapatkan bantuan yang terdekat dari Polda, dari Direktorat Kriminal Umum Polda. Tentunya kekuatan yang cukup banyak itu tidak menjadikan permasalahan bagi kita, justru malah membantu kita untuk mengantisipasi apabila ada kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Langkah ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Musi 2025 yang digelar mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 demi memastikan keamanan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita tuang minyak dulu ya. Acara masak besar yang dibuat seorang digital kreator Willy Salim yang berakhir dengan menyebut 200 kg rendang hilang di Benteng Kota Besar Palembang mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Herman Deru kecewa atas konten tersebut yang dinilai mencoreng citra Palembang. Deru menduga Willy Salim sengaja menciptakan situasi ricuh untuk menarik perhatian publik dan memperoleh keuntungan pribadi. Herman Deru mengingatkan para kreator digital untuk lebih bertanggung jawab dalam membuat konten, terutama ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan pentingnya mengangkat nama baik suatu daerah, bukan justru menciptakan citra negatif. Jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang nak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian, ya. Wong Palembang ni wong yang tidak heran dengan daging, itu iwak daging. Kalau itu kan dibuat konten tapi disiarkan seluruh dunia, seakan-akan kita wong yang ditonjolkan sesuatu yang tidak baiknya. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si aku tidak nyebut nama si pelaku. Menanggapi hal itu, Willy Salim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui unggahan di akun media sosial pribadinya @willy27_ pada Sabtu 22 Maret 2025. Ia mengaku menyesali insiden tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo Palembang kembali menjadi pilihan warga untuk menyalurkan zakat fitrah tahun 1446 Hijriah. Berdasarkan kesepakatan yayasan, pengurus Badan Amil Zakat Fitrah Masjid Agung menetapkan besaran zakat fitrah sebesar 3 kg beras per orang. Seperti tahun sebelumnya, Masjid Agung menargetkan penerimaan zakat fitrah sebanyak 6 ton beras. Sejak dibuka pada 19 Maret 2025, sudah terkumpul sekitar 1,3 ton beras. Dan apabila ada yang sempatnya pada pas malam Lebaran, kami tetap terima. Ada petugas kami piket untuk menjaga zakat fitrah sampai menjelang khutbah Idul Fitri. Untuk pembagian zakat fitrahnya akan dilakukan kapan, Bu? Sehari sebelum Lebaran ya. Kalau Lebaran hari Minggu hari Sabtu, kalau di hari Senin berarti hari Minggu kami sudah habiskan.
Kalau target itu kami seperti tahun kemarin itu sekitar 6 ton ya, lebih kurang 6 ton. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 6 ton. Iya Kak, karena biasaan kan dari rantau kan Masjid Agung masih besar juga Kak. Jadi dari itu tuh kan dari rumah tuh sudah aku mega karena masjid juga kan, jadi percayaannya di seperti sini. Itu sih kalau mau masjid sini juga. Masjid Agung hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Namun bagi masyarakat yang ingin membayar dengan uang, panitia menyiapkan beras sebagai penggantinya. Pembagian zakat fitrah di masjid ini akan dilakukan serentak sehari sebelum Idul Fitri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyiapkan 66.088 tempat duduk bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api selama Lebaran 2025. Jumlah ini meningkat 26,5% dibandingkan kapasitas hari biasa yang hanya 52.228 tempat duduk. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menambah rangkaian gerbong. Kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga masing-masing mendapat tambahan 1 gerbong, sementara kereta api Raja Basa ditambah 3 gerbong. Hingga akhir pekan lalu, penjualan tiket sudah mencapai 102% dari kapasitas yang tersedia atau sekitar 67.192 tiket. Tahun ini khususnya Sumatera Selatan, ya, Palembang dan Lampung, yang mungkin selama ini belum pernah, yang rangkaian ekonomi kita yang biasanya hanya 5 kereta, tahun ini kita bisa nambah 3 kereta, jadi 8 kereta panjang, ya. Dan itu kemarin kita disupport dari Jawa, dikirimin kereta dari Jawa untuk Tanjung Karang, dan ini digandengkan rangkaian kereta Raja Basa. Untuk Serelo, alhamdulillah juga kita bisa menambah 1 kereta K3 yang biasanya 5 K3 menjadi 6. Masyarakat banyak memilih kereta api karena dinilai lebih cepat dan nyaman untuk perjalanan mudik. Naik travel. Oh, naik travel. Iya. Baru coba nih ya? Iya. Kenapa coba kereta api? Lebih cepat katanya? Cepat sampai, iya. Biasanya kan kalau naik travel itu sampainya malam kayak gitu. Jadi kalau Mayoritas pemesanan tiket dilakukan untuk keberangkatan 3 dan 2 hari sebelum Lebaran pada 28 dan 29 Maret 2025. Pada periode ini, volume penumpang diperkirakan mencapai 118%. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria babak belur dan nyaris tewas usai dihukum warga di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 24 Maret 2025 malam. Ia ketahuan memperkosa seorang mahasiswi di kamar kos korban di Kecamatan Jakabaring sekaligus mencuri laptop milik korban. Menurut keterangan warga, insiden ini terungkap saat mereka yang tengah berbuka puasa mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah kos. Ketika mendatangi sumber suara, warga melihat pelaku mencoba melarikan diri. Salah satu warga berhasil menangkapnya sebelum ia kabur lebih jauh. Warga yang marah langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Aku keluar, gua bawa masuk kan, dia ini ngakui salah, nah minta maaf, gua tangkap ini, berlari, gua tarik bajunya, utang aku kan, rupanya baju terlepas, dia berlari, kita yang maling, nanti ditangkap sama warga. Setelah itu pria yang diketahui sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak diserahkan ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tol Palembang-Betung ruas Musi Landas dibuka secara fungsional selama arus mudik Lebaran mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas setelah jam operasional, Polres Banyuasin menyiapkan 65 titik penjagaan dengan tim urai dan personel kepolisian. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menjelaskan terdapat beberapa titik rawan kemacetan di jalan lintas timur Palembang Banyuasin, seperti di kilometer 12 dan 14 akibat penyempitan jalur yang menyebabkan perlambatan kendaraan. Selain itu, kepadatan juga berpotensi terjadi di kilometer 52 Tugu Poluan serta Simpang Y. Selama masa pembatasan operasional angkutan barang, sebanyak 10 kantong parkir disediakan untuk menampung kendaraan di atas Sumbu 3. Kami mengantisipasinya dengan kami
mempunyai titik plotting 65 titik yang kita jaga, gitu. Saya tempatkan tim urai, kemudian anggota kita berjaga 24 jam. Di situ kami juga mendirikan pos pengamanan di Talang Kelapa, kemudian kilometer 52 dan pos Betung. Itu yang jaganya 24 jam. Itu jadi mengantisipasi pada saat malam hari. Itu, Mbak. Ini mungkin jam-jam macetnya nih kapan aja nih Pak? Jam-jam macet apabila malam hari biasanya pada saat orang buka puasa, jam-jam sholat itu yang rawan macet karena masyarakat itu biasanya memarkirkan kendaraannya bisa di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu perlu kehadiran kepolisian di situ, Mbak. Sementara itu, para pemudik yang menggunakan tol fungsional Palembang Betung, khususnya yang menuju Pulau Sumatera, memberikan respon positif. Mereka menilai jalur ini membantu menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Mau mudik ke Medan. Dari mana nih? Dari Balikpapan. Sangat bermanfaat sih, memotong waktu kan yang seharusnya berapa hari bisa berapa jam aja. Kayak tadi kan kayak dari Bangkauni Palembang cuman 5 jam tembus gitu kan. Ini ada lagi Jambi lumayan kan. Ini mudiknya berapa orang nih Bu? 6 sekeluarga, anak 1, dewasa 6. Oke, baik. Kemana nih Pak? Ke Padang. Dari mana Pak? Dari Jakarta sih, Bekasi ya. Ya ini baru pertama kali lewat sih ya, seneng banget kalau itu akan bisa mempersingkat waktu ya, karena lumayan jauh juga dari Palembang ke Bulian itu. Kalau dari Gmap itu bisa nyampe, bisa 6,5 jam untuk 278 kilo doang. Puncak arus mudik di tol Palembang Betung dan Jalan Lintas Timur diprediksi terjadi 28 Maret 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, hari ini merupakan hari kedua jalan tol Palembang Betung dibuka fungsional selama arus mudik Lebaran untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan arteri dari Palembang menuju Banyuasin. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan lintas timur ini merupakan akses jalan menuju ke provinsi lainnya. Untuk informasi lengkapnya mengenai dengan arus mudik di tol Palembang Betung, saat ini sudah bersama saya Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk arus mudik Lebaran ini kan hari kedua tol Palembang Betung dibuka secara fungsional. Ini bagaimana Pak kondisinya? Baik, Alhamdulillah Mbak, untuk hari kedua ini situasi arus dari arah Palembang maupun sebaliknya berjalan dengan lancar, dan Alhamdulillah juga bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan pemerintah itu bisa membatasi kendaraan-kendaraan besar, dan Alhamdulillah sampai di jalan lintas timur di Banyuasin ini lancar dengan adanya SKB itu. Ini dibuka dari pukul berapa sampai ke berapa nih Pak? Jadi tol fungsional ini setiap hari dibuka hanya pada siang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 16.00. Malam tidak beroperasional karena belum didukung oleh sarana-prasarana yang lain. Ini kan Pak sudah dibuka fungsional untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan arteri. Anda melihatnya bagaimana pantauan 2 hari ini? Apakah berkurangnya kepadatan ataupun kemacetan di jalan arteri Pak selama ini dibuka? Ya, ini harapan kita semua bahwa tol fungsional ini sangat bermanfaat dan bisa mengurai arus lalu lintas di jalan lintas timur ini yang setiap tahunnya itu di jalur lintas timur dari Palembang, Betung ini menjadi jalur yang kemacetannya luar biasa, dan dengan adanya tol fungsional ini bisa memecah arus, dan insya Allah di jalan lintas timur ini menjadi lancar. Ini syarat kendaraan yang boleh melintas ini apa saja Pak? Jadi untuk yang boleh melintas di tol fungsional ini hanya khusus untuk kendaraan-kendaraan kecil dan minibus dan golongan 1. Baik, terima kasih Pak atas informasinya mengenai arus mudik yang ada di tol Palembang Betung. Saudara, seperti yang diketahui, tol Palembang Betung ruas Musilandas Pulau Rimau ini dibuka sepanjang 33 km, namun yang beroperasi saat ini sepanjang 27 km, sementara sisanya ini masih berupa jalan tanah.
Dan untuk pemudik yang akan melalui jalan ini dihimbau untuk tetap berhati-hati, tidak melebihi kecepatan di atas 60 km per jam dan juga memastikan bahwa BBM kendaraan Anda dalam kondisi yang penuh, karena di sini mengingat belum adanya ketersediaan daripada tempat pengisian bahan bakar minyak. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Sumatera Selatan. Sultan Palembang Darussalam Muhammad Badarudin keempat Raden Muhammad Fawaz Diraja kecewa dengan konten rendang hilang yang dibuat kreator digital Willy Salim. Menurutnya konten tersebut tidak mencerminkan budaya dan merusak nama baik kota Palembang. Sultan pun meminta Willy Salim segera menghapus kontennya di media sosial serta meminta maaf secara terbuka di hadapan Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu, ia juga diminta menjalani ritual tepung tawar sebagai bentuk penebusan kesalahan. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, Sultan menegaskan Willy Salim akan dikutuk dan dilarang datang ke Palembang seumur hidupnya. Tim hukum Kesultanan juga berencana menempuh jalur hukum. Saya lihat karena persiapan dia yang kurang dan saya yakin ini ada arahan tertentu untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya karena kita memiliki budaya Semon, yaitu budaya malu. Dan budaya kalau belum disuruh, diaturi, mereka tidak mau untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi saya yakin ini bukan kebudayaan Palembang yang sebenarnya, sehingga Willy Salim harus meminta maaf dan sebenar-benarnya dengan tulus ikhlas, dan juga kita ingin mengadakan supaya keadaan ini kembali keadaan sebenarnya atau seharusnya, yaitu Palembang adalah kota yang berbudaya dan bermartabat. Sebelumnya, reaksi atas konten Willy Salim tersebut juga datang dari Gubernur Sumatera Selatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiba ditandatangani dan berikutnya Presiden yang tergabung karena baru terkonfirmasi di DPRD Provinsi. Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 25 Maret 2025. Mereka menolak revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Aksi sempat memanas, namun situasi mereda setelah Ketua DPRD Sumsel, Andi Dinaldi, bersama Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menemui massa. DPRD Sumsel menegaskan siap memfasilitasi dan memberikan rekomendasi terkait tuntutan mahasiswa. Kami ada 4 poin tuntutan yang terlampir dalam poin tuntutan yang kami lampirkan dan kami serahkan ke DPR di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya hari ini kami menolak tentang RUU TNI ini, dan juga poin kedua kami meminta untuk kemudian RUU perampasan aset ini segera realisasikan atau segera disahkan menjadi undang-undang. Memberikan waktu 2x24 jam itu seperti apa? Ya, hari ini kami memberikan waktu 2x24 jam untuk kemudian DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena telah mengambil sikap untuk memberikan surat layangan kepada DPR RI untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan menolak tentang RUU dan poin tuntutan yang kami lampirkan tersebut. Massa mahasiswa menegaskan akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka belum ada jawaban dari DPR RI. Setelah mendapat kepastian dari Ketua DPRD Sumsel, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selain 2 oknum anggota TNI Kopka Basar dan Peltulubis, Polda Lampung bersama Denpo 23 Lampung juga menetapkan 1 tersangka lain dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan Lampung yang menewaskan 3 anggota Polri. Tersangka tersebut merupakan seorang oknum anggota Satbrimo Polda Sumsel berpangkat Aibtu. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rianjayadi menegaskan penyelidikan terhadap tersangka sepenuhnya diserahkan kepada Polda Lampung. Saat ditanyakan soal kemungkinan sanksi, ia enggan berkomentar banyak dan hanya menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan di Polda Lampung. Sudah press release soal kasus yang di Waikanan. Tadi Kapolda Lampung nyebut kalau ada satu anggota kita inisialnya K, jadi tersangka tapi bukan penembakan begitu ya. Pemain. Dari kita sudah. Ya kan di sana, tanya penyidik di sana. Tindakan kita Jenderal? Ya kan kita pasti koordinasi. Yang nangani pasti kan Propam itu kalau lintas Polda ya. Ancamannya seperti apa Jenderal? Ancamannya tanya sama yang nangani dong. Jangan sama saya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, anggota Polri tersebut kini ditahan di Polda Lampung.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saat Ramadan ini, pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh aparatur sipil negara meningkatkan zakat. Pemkot bersama Badan Amil Zakat Nasional Palembang dalam menyalurkan zakat yang dikumpulkan dari ASN serta pegawai BUMD di lingkungan pemerintahan. Pemkot menargetkan zakat yang terkumpul dari ASN mencapai 1,5 hingga 2 miliar rupiah. Dana ini akan disalurkan pada warga kurang mampu serta digunakan untuk program pemberdayaan, termasuk renovasi rumah tidak layak huni. Saya sudah minta dengan Pak Sekda benar-benar dicek dinas mana yang pemberian zakatnya rendah, terus kita juga tidak ada pemaksaan di sana. Yang penting keberadaan Basnas ini dirasakan oleh warga Kota Palembang. Saya kira itu substansi penting pada kegiatan kita. Basnas Kota Palembang mengungkapkan hingga menjelang akhir Ramadan, dana zakat yang terkumpul telah melebihi 1 miliar rupiah. Kedepan, Basnas menargetkan perolehan zakat pada 2025 dapat mencapai 11 miliar rupiah. Target kita tahun ini 11 M. 11 miliar? 11 miliar. Dan sudah masuk kan? Sudah masuk, ini baru bulan apa? Bulan 3. Bulan 3 kalau 7 kali ke 3 ya sekitar 2,1. Tapi kalau Ramadan ini kami targetnya 2 M. Pemkot Palembang menegaskan zakat dari ASN berasal dari potongan tunjangan kinerja sebagai bagian dari komitmen sosial untuk membantu masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arus mudik dengan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang tujuan Mentok, Bangka Belitung mulai meningkat pada 4 hari sebelum Lebaran 2025. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dimulainya libur kerja dan sekolah bagi sebagian pemudik. Menurut pengelola kapal cepat, jika pada hari biasa kapal hanya mengangkut 80 hingga 100 penumpang, kini jumlahnya melonjak menjadi 150 hingga 200 penumpang per hari. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding arus mudik 2024. Penurunan jumlah pemudik diduga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang tengah melemah. Selain itu, sebagian pemudik memilih moda transportasi udara karena harga tiket pesawat hampir setara dengan kapal cepat. Saat ini tiket kapal cepat dijual seharga Rp300.000, naik Rp50.000 dibanding hari biasa. Untuk tahun ini sepertinya ada sedikit penurunan karena juga berkaitan dengan perekonomian Bangka ya, mungkin sekarang juga sedang bisa dikatakan mengalami penurunan juga, sehingga arus mudik banyak terjadi tidak secara signifikan seperti tahun kemarin. Salah satu pemudik mengaku memilih berangkat pada 4 hari sebelum Lebaran karena bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan kantor. Work from anywhere, kerja dari mana saja. Oh, baru hari ini mulai diterapkan gitu? Dari hari Senin. Dari Senin. Oh, ini kita mudik sama siapa nih? Sama suami, anak-anak. Ini udah setiap tahun kita mudik? Enggak sih, 2 tahun sekali. Setahun kemarin tempat suami. Tahun ini tempat orang tua. Sementara itu, kapal yang dioperasikan dipastikan dalam kondisi layak berlayar usai menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua bagus, semua siap. Ini termasuk kapal yang lumayan baru dan bahannya dari aluminium semua, jadi kuat gitu. Untuk kelengkapan keselamatan penumpang sendiri lengkap? Kelengkapan lengkap, ramcek kita udah adakan, semua alat keselamatan sudah siap semua sesuai dengan jumlah kapasitas kapal. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 Maret 2025 atau 2 hari sebelum Lebaran. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, kapal cepat yang biasanya beroperasi 3 kali seminggu akan dijalankan setiap hari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui keluarga AKP Anumerta Lusianto di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Suasana haru masih menyelimuti rumah duka Kapolsek Negara Batin yang gugur dalam tugas.
Pertemuan berlangsung tertutup selama 15 hingga 20 menit. Usai mengunjungi keluarga AKP Anumerta Lusianto, Kapolri melanjutkan perjalanan ke kediaman orang tua Aibda Anumerta Petrus Aprianto di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buai Madang. Jarak antara kedua rumah sekitar 8 km. Di lokasi ini pula Aibda Petrus Aprianto dimakamkan. Kapolri menyampaikan bela sungkawa mendalam pada keluarga dan menegaskan bahwa kasus ini akan ditindak secara tegas. Yang jelas kami keluarga besar Polri tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada beliau terkait dengan kasus itu sendiri. Kita sudah sama-sama sepakat untuk proses tegas, proses tuntas, baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan. Ada proses dari Bapak Panglima terkait dengan masalah perjudian yang menyangkut oknum juga akan proses. Sementara kakak AKP Anumerta Lusianto Edi Sutono meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Harus perhatian dari seluruh jajaran kepolisian. Khususnya Kapolri. Ya usah. Harapannya? Harapan saya tetap saya minta diadili secara terbuka. Minta harus diadili secara terbuka, seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Orang tua Aibda Petrus Aprianto, Agustinus Supriyadi, mengungkapkan terima kasih kepada Kapolri atas perhatian yang diberikan pada keluarga mereka. Ya sebenarnya ya kita senang, tapi berhubung ya keadaan terharu, jadi kami masih itu ingat sama almarhum. Suasana duka. Ya, suasana duka. Ya itu tadi mau dilaksanakan pada anak-anak kami yang belum bekerja, nantinya yang bedan itu kan mau bekerja. Diketahui AKP Anumerta Lusianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto menjadi korban penembakan saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di Dusun Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam insiden ini 3 anggota Polri dari Polres Negara Batin menjadi korban penembakan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sebanyak 25 sopir bus yang akan mengangkut pemudik di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Pemeriksaan bertujuan sebagai deteksi dini untuk memastikan pengemudi dan awak bus bebas dari narkotika maupun obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Para sopir mendukung tes ini karena membantu mereka memastikan kondisi tubuh tetap prima selama perjalanan. Mereka juga mengaku menjaga kebugaran sebelum berangkat, salah satunya dengan tidur minimal 4 jam. Macam pendapat Bapak? Bagus itu Pak. Kenapa? Bagus. Bagusnya kita bisa cek kesehatan kita sendiri dan tidak membahayakan tamu yang kita bawa. Kan dites dulu supaya kita tahu kan apa kita di badan kita sehat, apa ada unsur-unsur kimia apa narkoba gitu Pak. Bagus Pak, menurut saya bagus. Tes dilakukan menggunakan metode uji cepat dengan 5 parameter, termasuk deteksi ganja, sabu, ekstasi, dan zat terlarang lainnya. Metodenya bagaimana Pak? Ya, kita sementara ini kita menggunakan hasil rapid test, jadi menggunakan alat dengan 5 parameter. Jadi ada ekstasi, ada sabu, di situ ada ganja, dan jenis zat lainnya. Nah, sehingga hasil deteksi kita semuanya itu nggak ada yang masuk di dalam kategori itu. Ya, jadi semuanya dalam keadaan kondisi sehat, bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya ya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya Pak? Konten rendang 200 kg yang hilang di Palembang berbuntut panjang. Tak hanya mendapat kecaman dari masyarakat, pegiat sosial hingga Gubernur Sumatera Selatan, konten kreator Willy Salim kini dilaporkan ke polisi.
Kapolda Sumsel Irjen Andirian Jayadi mengungkapkan pihaknya telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut tengah didalami Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel termasuk soal dugaan pencemaran nama baik Kota Palembang. Sejumlah saksi dari masyarakat dan warga yang berada di lokasi saat kejadian telah diperiksa. Untuk mempercepat proses penyelidikan, laporan ini kemungkinan akan digabung dengan laporan serupa di Polrestabes Palembang atau dilimpahkan. Saya nanti akan minta supaya semua laporan yang muncul itu disatukan. Disatukan dalam artian kita lakukan PKP-nya di Polrestabes, ya Polrestabes yang akan satukan ke Polrestabes, biar Polrestabes yang nangani. Akan dilimpahkan ya? Ya kita lihat mana berapa yang ada di Polres, berapa yang ada di Polda. Kalau ada yang di Polda kita limpahkan ke Polres. Ya. Sebelumnya, konten masak besar Willy Salim dianggap merusak citra Kota Palembang dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Meski ia sudah meminta maaf, sebagian masyarakat tetap membawa kasus ini ke jalur hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis dengan angkutan bus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Selain membantu warga, program ini untuk mengurangi risiko kecelakaan yang meningkat saat arus mudik berlangsung. Tahun ini program mudik gratis menggunakan 10 bus untuk rute luar provinsi seperti Medan, Padang, Lampung, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, serta 15 bus untuk tujuan dalam provinsi. Animo masyarakat terhadap program ini semakin tinggi. Peserta mudik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja bangunan. Ceritanya itu berawal dari diajak oleh kakak tingkat sih Kak. Ngasih tahu gitu, ada info itu buat mudik gratis gitu. Dikasih informasi yuk daftar. Kenapa tertarik? Sangat membantu sih Pak, menghemat budget gitu sebagai anak kuliah kan sangat membantu gitu. Lumayan. Yang ngasih dari ini tempat saya megawai gitu. Jadi yang punya kerjaan saya itu ngasih buat dikit Pak yang ngomong ngasih apa namanya? Ngasih ini brosurnya gambar. Ya membantu sekali lah itu. Kan kita berdua sama anak. Ya alhamdulillah lah, terima kasih kan. Dari online sih sebenarnya, dari sosmed juga, dari IG waktu itu. Jadi nyoba-nyoba lah itu, dapat tahu kan beruntung gitu. Alhamdulillah dapat. Berapa orang? 5. Ya. Ini mau mudik mana? Jurusannya sih ke Jogja, memang Jogja. Itu Purwokerto. Tapi asalnya? Purwokerto. Ya perasaannya ya senang, alhamdulillah. Ibarat kata kebantu lah dengan ada program ini kan. Jadi yang ongkosnya kurang, ada mengurangi ongkos yang tinggi gitu aja sih. Ya bagus lah ada peluang kayak gini. Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan. Program ini dinilai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Kan yang pasti masyarakat terbantu dengan musiknya gratis. Kalau dampak ekonomi dengan adanya masuk keluarnya masyarakat dari Pulau Jawa masuk Sumsel, dari Sumsel ada keluar Pulau Jawa, dan pasti dampak ekonominya seperti restoran, rumah makan, dan masyarakat jual minuman itu pasti akan meningkat karena masyarakatnya mulai berduyun pulang. Ya. Lonjakan arus lalu lintas serta biaya perjalanan yang tidak sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pemudik. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tanpa biaya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini diadakan untuk membantu warga pulang kampung tanpa biaya dan mengurangi kepadatan penumpang menjelang Lebaran. Sebanyak 1.060 pemudik mengikuti program ini pada 4 hari sebelum Lebaran. Rinciannya, 530 penumpang berangkat dari stasiun Kertapati menuju Tanjung Karang dan 530 lainnya menuju Lubuk Linggau. Pemprov Sumsel menyatakan program ini untuk meringankan beban masyarakat yang ingin mudik pada tahun 2025. Selain itu, inisiatif ini juga untuk mengurangi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi pada hari yang sama.
dia mudik gratis untuk meringankan masyarakat dan jangan dia mudiknya pas 1 hari 2 hari lagi mau lebaran baru mudik. Jadi kira-kira 5 hari lagi mau lebaran, seminggu lagi mau lebaran di rumah supaya tak terlalu padat lalu lintas di Sumatera Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Mereka berharap kegiatan serupa terus diadakan setiap tahun agar semakin banyak warga terbantu dalam perjalanan mudik. Senang karena mau momen lebaran ini kan biasanya kan tiket habis kan, sulit untuk dapetin tiket berangkat momen lebaran mudik ini. Nah ini dengan adanya tiket gratis ini ya kita mudah daftar, ya kita ada kesempatan naik kereta ya. Melihat tren saat ini, Pemprov Sumsel memprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang libur Hari Raya Nyepi 2025 dan Idul Fitri 1446 Hijriah, Perusahaan Umum Daerah Tirtamusi Palembang memastikan distribusi air bersih ke pelanggan tetap aman. Layanan juga akan berjalan normal dengan petugas yang disiagakan selama 24 jam untuk memastikan kelancaran distribusi dan mengantisipasi kebocoran. Kalau konsumsi biasanya rata-rata pemakaian pelanggan ini sekitar 1 kubik per hari. Ini kemungkinan akan menjadi rata-rata berdasarkan tahun kemarin itu sekitar 1,5 kubik per hari. Artinya sekitar akan naik sekitar 150.000 kubik. Akan terjadi peningkatan di akhir puasa dan di awal pagi untuk Idul Fitri. Perumda Tirtamusi memperkirakan konsumsi air bersih selama libur Idul Fitri akan meningkat. Dari 100 kubik per pelanggan per hari diprediksi naik 1,5 kubik. Kenaikan penggunaan air diperkirakan mulai terjadi pada sehari sebelum Idul Fitri pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 pagi di hari pertama Lebaran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera di Palembang akan ditutup sementara saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Penutupan dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan menunaikan ibadah di lokasi tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jembatan Ampera diprediksi akan dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat Id. Hal ini dikarenakan kapasitas Masjid Agung Palembang tidak cukup menampung jumlah jemaah yang membludak. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, penutupan akan dimulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hingga sholat selesai. Warga yang ingin sholat di Jembatan Ampera dapat memarkirkan kendaraannya di beberapa kantong parkir seperti di Jalan Kolonel Atmo, Jalan Rustam Effendi, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Beringin Janggut, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kemuben Darat, dan Jalan Akagani. Kantong parkir ini akan dijaga oleh personil Satlantas untuk memastikan keamanan dan kelancaran. Kami sarankan kepada masyarakat yang akan sholat di Masjid Ampera ataupun sekitarnya, mohon menjaga keamanan dirinya, parkir tempat pada yang di tempat yang sudah disediakan dan jangan mengambil arah atau arus yang sudah ditentukan oleh petugas. Bang, sampai jam berapa itu Bang? Dari jam 5 sampai jam Untuk jamnya kita melihat dinamika di lapangan karena melihat apabila masyarakat cepat untuk melaksanakan kembali dari sholat, yang perlu kita antisipasi adalah sampah, sampah dari selesai sholat tersebut seperti mungkin alas tikar maupun dari koran itu kan pasti akan banyak sekali. Kami himbau juga nanti para masyarakat yang sudah di sana supaya pada saat setelah sholat agar sampah ataupun alasnya segera diambil dan dievakuasi sendiri karena semakin cepat dibersihkan akan semakin cepat diakses jalan. Bagi warga yang ingin beraktivitas dari seberang Ulu ke seberang Ilir atau sebaliknya saat penutupan, dapat menggunakan Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6 sebagai jalur alternatif. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pemerintah Kota Palembang melarang seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Larangan tersebut merujuk pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh ASN mematuhi aturan ini dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, biasanya pertama ada edaran dari KPK yang tidak boleh sama sekali. Terus nanti ada juga edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Tinggal kita tunggu, biasanya H-3 adanya surat edaran untuk pemakaian kendaraan-kendaraan dinas. Ya. Jika masih ada ASN yang melanggar, Pemkot akan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, aturan ini juga akan diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiga hari menjelang Idul Fitri, arus kendaraan pemudik di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Ogan Kobrikulu, Sumatera Selatan masih terpantau sepi. Lalu lintas di jalur ini terlihat lengang, jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya sedikit kendaraan yang melintas, baik dari Pulau Jawa menuju sejumlah daerah di Sumatera maupun sebaliknya. Jadi sekarang masih kendaraan belum begitu banyak yang melintas di sini, Mas? Berapa banyak? Biasanya itu sudah ramai itu kendaraan yang melintas. Biasanya kan tahun kemarin sudah ramai. Tahun sekarang sepi ya? Agak sepi nih, sepi. Menurut keterangan warga, kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak beberapa ruas tol Lampung Palembang beroperasi, banyak pemudik yang beralih ke jalur bebas hambatan, meninggalkan jalan lintas tengah yang dulu menjadi akses utama. Setia Budi, Kompas TV, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tiga hari sebelum Lebaran 2025, dermaga bawah jembatan Ampera Palembang masih dipadati penumpang yang akan mudik ke kawasan jalur perairan. Speedboat menjadi pilihan warga untuk pulang kampung ke daerah seperti jalur 6, 8, 16, dan 18, Makartijaya, serta Muara Telang. Banyak pemudik memilih jalur air dibanding darat karena dinilai lebih cepat dan efisien. Ya, soalnya kan satu kendalanya kita nggak ada jembatan. Kalau misalnya dari Sungsang kalau ada jembatan ke Makam itu mungkin ya banyak yang naik jembatan timbang naik speedboat. Bisa ya darat kan dari Sungsang. Lebih praktis langsung simpel ke rumah. Soalnya kan itu kan sungai kan. Jadi kita kan sampai kan sungai semua. Jadi kan ditanya transmigrasi lah. Lonjakan penumpang tahun ini mencapai 100% dibanding hari biasa. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang keluar masuk dermaga setiap harinya menjelang Idul Fitri. Mau mudik, yang suka gawe di luar ini kan mau mudik. Kalau yang belanja-belanja lah sudah, ya yang mudik. Yang dari Palembang ke jalur, dari jalur ke Palembang. Sementara itu, ongkos perjalanan menggunakan speedboat mengalami kenaikan rata-rata Rp100.000 per orang dari sebelumnya sekitar Rp80.000. Kenaikan harga ini terjadi hampir merata di semua tujuan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo Palembang siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Panitia pelaksana sholat Id telah membentuk dan akan mulai melakukan persiapan pada 1 hari sebelum Idul Fitri. Tahun ini ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan sholat Id. Jamaah perempuan akan menempati bagian dalam masjid, sementara jamaah laki-laki akan ditempatkan di halaman dan jalan sekitar masjid. Panitia juga menyiapkan tenda khusus untuk saf para pejabat. Dan juga kami persiapkan panggung untuk takbiran di Hari Raya Idul Fitri. Dan semuanya akan kami lakukan untuk bapak-bapak, kami mohon untuk di lapangan semua, dan khusus untuk ibu-ibu jamaahnya kami tempatkan di bangunan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Semuanya untuk ibu-ibu dari ruang utama sampai ruang kubah, 3 tingkat itu untuk khusus ibu-ibu semua. Kalau untuk persiapan kami siapkan tempat baris yang untuk tamu undangan gubernur, wali kota
itu kami siapkan pas malam takbiran. Nah, dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan pada malam dan takbiran ya. SAP juga dibikin pas malam takbiran juga, SAP di jalan-jalan ya, nah, khususnya nanti bekerjasama dengan PBK untuk nyemprot jalanan nanti sama pemerintah Kota Palembang. Masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id di Masjid Agung diimbau datang lebih awal. Hal ini untuk menghindari percampuran jamaah laki-laki dan perempuan serta memastikan kelancaran ibadah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepekan terakhir, jumlah kendaraan yang masuk ke Palembang melalui gerbang tol Kramasan terus meningkat. Sesuai prediksi pengelola tol, puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 dengan 20.000 kendaraan melintas. Mayoritas pemudik berasal dari Pulau Jawa, seperti Jakarta dan Bandung. Pada puncak arus mudik, lalu lintas di tol terpantau ramai lancar. Petugas tol dan personil kepolisian dikerahkan untuk menghindari penumpukan kendaraan di gerbang tol. Mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik dan balik, pengelola tol menambah 4 gardu tambahan, sehingga total tersedia 6 gardu hingga 10 hari setelah Lebaran. Selain itu diberlakukan diskon tarif tol 20% untuk ruas Kayu Agung Palembang dan sebaliknya. Jadi kemarin di tanggal 24 jam 7 pagi sampai tanggal 26 jam 7 pagi kami melakukan diskon tarif sebesar 20%, tapi untuk satu arah dari Kayu Agung menuju Palembang. Jadi kami melakukan penambahan gardu ini H-10 Lebaran kami operasikan dan H+10 Lebaran kami operasikan. Sejalan dengan pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik, polisi menyiapkan kantong parkir di kilometer 360 tol Kramasan yang dapat menampung 30 kendaraan. Kalau untuk tol Palembang Kayu Agung Kramasan itu ada satu kantong yang di kilometer 360. Cukup banyak ya Pak Nur ya? 20-30 kendaraan itu, khusus yang kendaraan besar. Menghimbau kepada masyarakat, silakan hati-hati di jalan, jaga keselamatan, keluarga menunggu di rumah. Tidak perlu ngebut, intinya sampai ke rumah untuk dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Tahun ini jumlah kendaraan yang melintas saat puncak arus mudik meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya dari 18.000 menjadi 20.000 kendaraan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sesaat lagi akan dimulai rangkaian Social Recovery Masak Besar Warga Palembang digelar di pelataran Benteng Kuta Besar pada Kamis 27 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian warga Palembang bisa tertib dan tidak rakus, sekaligus menepis citra buruk yang mencuat akibat kasus hilangnya 200 kg rendang milik seorang kreator konten beberapa waktu lalu. Acara ini digagas Gerakan Cinta Rakyat dan Richard Lee dengan dukungan dari pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Sumsel. Sebanyak 300 kg rendang dan 700 ekor ayam yang diolah menjadi ayam kecap dibagikan kepada warga Palembang. Orang Palembang secara sosial dihina oleh seorang Willy Salim. Nah, ini badai itu baru seminggu. Hari ini kita balas. Kita nyatakan bahwa wong Palembang tidak rakus, wong Palembang tidak sama, wong Palembang beradab. Ya, ini kita buktikan bahwa wong Palembang itu tidak tamak, tidak rakus, tidak tertib, tidak kate-kalo di sini. Mereka galak diatur, mereka tertib, punya adat istiadat. Nah, kita jengok dewek mereka menerima dengan senang hati, bahagia. Nah, inilah yang kita harapkan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Selain menikmati hidangan, warga juga merasa bangga karena bisa ikut menjaga nama baik Palembang. Kami ke sini sekedar untuk nak ramikan, nak nyenang ke baik. Terus tidak dapat apa-apa. Oleh Willy Salim
kami datang ke sini pengen nak nyingok nyata orang jadi TikTok dikatoi terus. Malu kami sebagai warga Palembang nih malunya. Jangan kamu ini buat ngato jahat-jahat kan. Panitia sebelumnya telah membagikan 4.000 kupon yang dapat ditukarkan dengan rendang atau ayam kecap. Namun karena tingginya minat, banyak warga yang datang tanpa kupon dan tidak kebagian hidangan. Meskipun demikian, acara tetap berlangsung dengan tertib dan kondusif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maksuba, kue basah khas Palembang, tak pernah absen di meja saat Lebaran. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis legit membuatnya menjadi sajian wajib dan buah tangan favorit bagi warga yang mudik ke kampung halaman. Tingginya permintaan membuat warga rela antri di sebuah rumah produksi di kawasan Sukabangun, Sukarami sejak awal Ramadan. Mega, salah satu penjual maksuba, mengungkapkan dalam sehari ia bisa menjual hingga 2.000 loyang. Setiap tahun permintaan terus meningkat yang membuat Mega harus membuka produksi massal yang beroperasi 24 jam. Maksuba dibuat dari campuran telur, mentega, kental manis, dan vanili yang kemudian dipanggang berlapis-lapis hingga menghasilkan tekstur khasnya. Perbedaan maksuba dengan kue basah lainnya yaitu maksuba itu salah satu kue khas Palembang yang sangat dikenali oleh masyarakat dalam dan luar kota. Terus juga perbedaannya dari bahannya, kalau maksuba kita original tanpa campuran dari bahan lainnya. Misalnya kayak kojo itu dicampur dengan santan, atau lapis legit itu pakai full kuning telur dan pakai butter gitu. Maksuba sangat diminati dan paling banyak dibeli oleh masyarakat Kota Palembang. Ada 3 varian yang dijual, yaitu maksuba original, maksuba kojo, dan maksuba keju. Dari Rp70 hingga Rp150.000 per loyang. Karena lemak rasanya itu kan memang kalau kue basah ini emang seluruh kalangan emang senang Mbak. Rasanya itu memang agak lain. Yo untuk tamu terus untuk makan di rumah tuh lama. Mendekati Lebaran, penjualan maksuba diprediksi meningkat dan kue ini hanya bisa dibeli dengan datang langsung ke lokasi produksinya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Lebaran, pelaku usaha parsel di Palembang mulai kewalahan memenuhi pesanan yang terus meningkat. Salah satunya di Jalan Gresik, Kelurahan 9 Ilir, Palembang. Sejak awal Ramadan, pemesanan sudah dibuka dengan rata-rata 20 hingga 30 orderan per hari. Angka ini terus naik mendekati Lebaran. Beragam jenis parsel tersedia, mulai dari makanan, minuman, hingga barang pecah belah. Untuk parsel snack, pemesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya. Sementara parsel berisi barang pecah belah membutuhkan waktu 3 hari. Meski harga parsel tahun ini mengalami kenaikan, minat pembeli tetap tinggi. Bahkan dibandingkan tahun lalu, penjualan naik hingga 50%. Saat ini penjualan sudah mencapai 1.000 parsel, Kak. Udah dari kapan ya pemesanan? Mulai dari awal puasa. Setiap harinya berapa ini? Nah, kalau awal puasa kemarin masuk orderan tuh per hari 20 sampai 30 parsel. Nah, menjelang dekat Lebaran ini lebih dari itu, Kak. Berapa biasanya, Mbak? Biasanya 40-50 dalam satu hari. Itu untuk yang snack. Harga parsel snack berkisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Sementara parsel barang pecah belah dibanderol antara Rp500.000 hingga Rp2,8 juta. Diprediksi hingga 3 hari sebelum Lebaran, jumlah pesanan akan terus meningkat, termasuk pengiriman ke luar kota seperti Bengkulu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah banyaknya takjil yang dijual saat bulan Ramadan di Palembang, makanan khas masih menjadi primadona untuk takjil berbuka puasa. Apalagi kalau bukan pempek. Menjelang Lebaran saat ini, pempek tidak hanya diburu warga untuk takjil buka puasa, namun juga sebagai buah tangan ataupun oleh-oleh bagi warga yang nantinya akan mudik ke kampung halaman. Dan ini membuat penjualan pempek semakin meningkat menjelang Lebaran. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu kedai yang ada di kawasan 26 Ilir Palembang, di mana kawasan 26 Ilir ini merupakan sentra penjualan pempek yang ada di Palembang. Dan sudah bersama saya saat ini salah satu penjual pempek dari kedai Nyayu seperti itu, saudara.
Mbak, ini kan pempek masih diburu warga di bulan Ramadan ini sebagai takjil dan masih menjadi favorit seperti itu ya untuk takjil buka puasa. Lantas untuk penjualan selama Ramadan ini seperti apa, Mbak? Kalau penjualan untuk selama Ramadan ini meningkat ya, karena masih banyak orang-orang yang mencari pempek untuk menjadi menu berbuka puasa. Kira-kira kalau dibandingkan hari biasa ini peningkatannya sampai berapa persen? Kalau untuk peningkatan dibanding hari biasa, peningkatannya 80%. Mbak, ini kan kita menjelang Lebaran, beberapa hari lagi Lebaran kan, tentu saja pempek ini tidak hanya diburu untuk takjil saja, tetapi juga oleh-oleh biasanya seperti itu. Peningkatannya seperti apa nih untuk trennya? Kalau peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi tahun ini belum H-7 sudah banyak sekali orang-orang mencari untuk oleh-oleh. Juga kita banyak pengiriman. Jadi menjelang Lebaran maupun sesudah Lebaran ini penjualan akan semakin meningkat. Ini saya penasaran nih Mbak, kita bisa tunjukkan kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah, ini macam-macam pempek yang dijual di sini apa saja nih Mbak? Ini ada namanya pempek telur kecil. Pempek telur kecil, ini isinya telur. Isinya telur seperti itu. Ini pempek adaan. Ini pempek lenjer kecil. Terus yang ini namanya pempek kulit. Pempek kulit ini terbuat dari kulit ikan ya. Oke. Saudara, bagi Anda yang ingin mencari pempek tentunya datang saja ke kawasan 26 Ilir di sini karena banyak sekali pempek yang dijual di sini dan harganya juga variatif mulai dari 800 perak hingga 1.500 rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.